Di sebuah kota kecil bernama Desa Cempaka, hiduplah seorang pria muda bernama Denny. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Tumbuh dalam keluarga sederhana yang kerap bergulat dengan kesulitan hidup. Sejak kecil, Denny terbiasa melihat ayahnya bekerja keras sebagai buruh angkut di pasar dan ibunya menjahit pakaian untuk tetangga. Demi menyambung hidup, meski hidup sederhana, Denny memiliki mimpi besar. Ia ingin menjadi orang yang sukses, yang mampu mengubah nasib keluarganya. Namun, impian itu sering dianggap angan-angan belaka oleh orang-orang di sekitarnya. Mimpi besar itu hanya untuk orang kaya. Denny, ujar salah satu tetangganya suatu hari, ejekan semacam itu menjadi makanan sehari-hari bagi Denny. Terutama setelah ia harus putus sekolah di kelas 2 SMA. Karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Hinaan yang membakar semangat. Setelah putus sekolah, Denny mulai bekerja serabutan. Ia menjadi tukang angkut barang di pasar, membantu tetangganya bercocok tanam, bahkan sesekali menjadi tukang sapu di pasar. Setiap hari, ia mendengar komentar merendahkan dari orang-orang. Kasihan ya, Denny, cuma bisa angkut barang, mana mungkin sukses. Tuh lihat, mimpinya tinggi, tapi cuma jadi tukang sapu. Mendengar hinaan itu, Denny hanya tersenyum pahit. Namun, dalam hatinya, ia menyimpan dendam positif. Ia bertekad bahwa suatu hari, ia akan membuktikan kepada semua orang bahwa mereka salah. Denny memiliki satu bakat yang ia pelajari dari ibunya sejak kecil, memasak. Ibunya sering mengajarkan berbagai resep sederhana, mulai dari gorengan hingga nasi goreng. Setiap kali memasak, Denny merasa damai, seolah lupa dengan semua masalahnya. Suatu malam, ketika Denny sedang membersihkan dapur, sebuah ide muncul di kepalanya. Kenapa tidak mencoba menjual nasi goreng? Bukankah aku pandai membuatnya? Pikirnya. Tapi masalahnya adalah modal. Denny tidak punya cukup uang untuk memulai. Ia memberanikan diri meminjam uang dari tetangganya, Bu Santi, yang dikenal baik hati. Dengan uang itu, Denny membeli bahan-bahan sederhana seperti nasi, telur, bawang, dan kecap. Ia memasak di wajan tua milik ibunya, lalu membungkus nasi goreng itu dengan kertas minyak. Keesokan paginya, Denny membawa nasi goreng itu ke pasar. Ia menjajakannya kepada para pedagang dan pekerja di sana. Awalnya, tidak banyak yang tertarik, beberapa bahkan mengejeknya. Nasi goreng dari tukang angkut, pasti rasanya seperti debu pasar, kata salah satu pedagang. Meski begitu, Denny tidak menyerah. Ia tetap menawarkan dagangannya dengan senyuman. Hari itu, ia berhasil menjual 5 bungkus nasi goreng. Jumlah kecil, tapi cukup untuk memberinya harapan. Kerja keras tanpa henti. Hari demi hari, Denny terus menjual nasi gorengnya. Ia bangun pukul 3 pagi untuk memasak, lalu pergi ke pasar dengan pikulan sederhana. Pelanggannya mulai bertambah karena rasa nasi gorengnya yang enak dan harganya yang terjangkau. Namun, perjalanan Denny tidak selalu mulus. Suatu hari, seorang pedagang iri menyebarkan rumor bahwa nasi goreng Denny dibuat dari bahan-bahan basi. Penjualannya anjlok selama beberapa hari. Denny hampir menyerah, tapi ibunya menyemangatinya. Ingat, nak, orang boleh meremehkanmu, tapi kerja kerasmu tidak akan pernah sia-sia. Kata-kata itu menguatkan Denny. Ia memutuskan untuk memberikan nasi goreng gratis kepada pelanggan. Setianya sebagai bukti bahwa dagangannya berkualitas. Perlahan, kepercayaan orang-orang kembali dan penjualannya meningkat. Dalam 2 tahun, Denny berhasil membuka sebuah gerobak nasi goreng di tepi jalan. Ia menamainya Nasi Goreng Denny. Setiap malam, gerobaknya selalu penuh dengan pelanggan. Ia mulai berinovasi dengan menu, menambahkan berbagai varian seperti nasi goreng spesial dengan ayam, udang, dan sosis. Kesuksesan Denny menarik perhatian seorang pengusaha kuliner yang sedang mencari mitra. Pengusaha itu terkesan dengan semangat dan kerja keras. Denny, ia menawarkan bantuan untuk membuka cabang-cabang baru. Meski sempat ragu, Denny akhirnya menerima tawaran itu. Dalam 5 tahun, nasi goreng Denny telah berkembang menjadi jaringan warung makan dengan lebih dari 20 cabang di berbagai kota. Denny kini dikenal sebagai salah satu pengusaha muda sukses.
Orang-orang yang dulu menghina Denny kini justru memujinya. Beberapa bahkan bekerja di warung miliknya. Meski memiliki semua alasan untuk membalas dendam, Denny tidak pernah melakukannya. Ia percaya bahwa keberhasilan adalah balas dendam terbaik. Suatu hari, Denny berdiri di depan warung pertamanya yang masih berdiri di pasar kecil itu. Ia memasang papan kecil dengan tulisan, "Jangan pernah meremehkan mimpi seseorang. Hinaan mungkin menyakitkan, tapi bisa menjadi bahan bakar untuk mencapai sukses." Pelajaran dari kisah Denny adalah, Denny mengajarkan kepada semua orang bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk diwujudkan. Dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan, seseorang bisa bangkit dari hinaan dan mencapai puncak keberhasilan.